Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fridolin Tamonov dengan NPM 07382511 dari kelas C, Program Studi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya rangkum dari mata kuliah Geologi Dasar untuk memenuhi tugas akhir semester. Materi yang akan saya jelaskan, yang pertama ada geologi struktur, yang kedua tektonik lempeng, yang ketiga stratigrafi. Kita masuk dalam materi yang pertama, geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk, susunan, dan sejarah terbentuknya struktur-struktur bumi, baik di bagian atas maupun dalam bumi, serta gaya-gaya yang menyebabkan pembentukan struktur tersebut. Secara umum, bidang ini mempelajari berbagai fenomena seperti lipatan, patahan, sesar, foliasi, dan penurunan atau pengangkatan lapisan batuan akibat tekanan, regangan, atau geseran yang bekerja pada batuan seiring waktu. Batuan yang awalnya lurus dan teratur bisa berubah bentuk karena tekanan, regangan, atau geseran yang bekerja selama jutaan tahun akibat aktivitas tektonik atau pergerakan lempeng bumi. Gaya yang mempengaruhi pembentukan struktur. Pertama ada tekanan kompresi. Tekanan kompresi adalah gaya yang menekan batuan ke dalam, menyebabkan batuan melipat atau patah. Yang kedua, tekanan regangan. Tekanan regangan adalah gaya yang menarik batuan keluar, menyebabkan batuan memanjang dan bisa patah menjadi sesar. Yang ketiga, tekanan geseran. Tekanan geseran adalah gaya yang menggeser bagian batuan satu terhadap yang lain, seperti pada sesar geser. Jenis-jenis struktur geologi. Yang pertama ada lipatan atau fault. Lipatan atau fault adalah pembengkokan batuan akibat kompresi. Contohnya lipatan simetris atau antikline dan lipatan asimetris atau sinikline. Yang kedua, patahan dan sesar. Patahan dan sesar adalah pecahan batuan yang diikuti pergeseran satu bagian terhadap yang lain. Berdasarkan arah pergeseran, bisa jadi secara sesar normal, sesar terbalik, atau sesar geser. Yang ketiga, foliasi. Foliasi adalah susunan teratur mineral dalam batuan yang terbentuk akibat tekanan tinggi dan suhu seperti pada batuan metamorf, misalnya gneiss. Yang keempat, jalur retakan atau join. Jalur retakan atau join adalah pecahan batuan tanpa pergeseran, biasanya disebabkan oleh pengeringan atau regangan. Materi yang kedua, tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah teori kunci yang menjelaskan bagaimana permukaan bumi bergerak dan membentuk berbagai struktur geologi, gempa, gunung berapi, serta lepas pantai. Teori ini menyatakan bahwa kulit bumi atau litosfer tidak berupa bongkahan tunggal, melainkan dibagi menjadi beberapa bagian besar yang disebut lempeng litosfer. Lempeng-lempeng ini mengapung dan bergerak perlahan di atas lapisan yang lebih lunak dan panas di bawahnya, yaitu astenosfer. Gerakan lempeng ini disebabkan oleh aliran konveksi panas di dalam mantel bumi. Jenis-jenis batasan lempeng. Gerakan lempeng terjadi di daerah perbatasan antar lempeng yang menjadi sumber aktivitas geologi yang intensif. Ada 3 jenis batasan utama. Yang pertama, batasan konvergen. Ketika 2 lempeng bertemu dan satu lempeng masuk ke bawah lempeng lain. Ini menyebabkan terbentuknya gunung berapi lepas pantai melengkung dan gempa kuat. Yang kedua, batasan divergen. Ketika 2 lempeng menjauh satu sama lain. Panas dari mantel keluar ke permukaan, membentuk lempeng baru dan celah tengah laut. Yang ketiga, batasan transform. Ketika 2 lempeng bergeser satu sama lain secara horizontal,
tanpa saling masuk atau menjauh. Kita masuk dalam materi yang ketiga, stratigrafi. Stratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari susunan, hubungan, usia, dan asal-usul batuan lapisan di permukaan bumi. Bidang ini membantu memahami sejarah geologi bumi dengan menganalisis urutan pembentukan lapisan batuan dan sisa-sisa makhluk hidup yang terjebak di dalamnya. Prinsip utama stratigrafi. Ada beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan analisis stratigrafi. Yang pertama, prinsip superposisi. Prinsip superposisi adalah lapisan batuan yang lebih bawah, biasanya terbentuk lebih awal daripada lapisan di atasnya. Yang kedua, prinsip origin horizontality. Batuan sedimen awalnya terbentuk dalam lapisan yang mendekati horizontal. Yang ketiga, prinsip lateral kontinuitas. Lapisan batuan awalnya meluas secara lateral ke segala arah sampai batas lingkungan pengendapan atau tepian daratan. Yang keempat, prinsip inklusi. Prinsip inklusi adalah batuan yang mencakup fragmen atau inklusi dari batuan lain pasti lebih mudah daripada batuan yang diambil fragmennya. Yang kelima, prinsip cross-cutting relationship. Prinsip cross-cutting relationship adalah struktur geologi yang memotong batuan lain, seperti patahan atau silokan lava, pasti lebih mudah daripada batuan yang dipotongnya. Kesimpulan, secara keseluruhan, ketiga bidang ini saling melengkapi untuk memahami sejarah dan bentuk bumi. Stratigrafi memberikan dasar tentang urutan pembentukan lapisan batuan, dan peristiwa masa lalu. Geologi struktur menganalisis perubahan bentuk dan susunan lapisan batuan tersebut akibat gaya tekanan bumi menghasilkan struktur seperti lipatan, patahan, dan sesar. Sedangkan tektonik lempeng menjelaskan sumber gaya tersebut. Gerakan lempeng bumi yang saling berinteraksi yang menyebabkan terjadinya struktur geologi, gunung api, gempa bumi, dan perubahan bentuk permukaan bumi seiring waktu. Bersama-sama, mereka membangun gambaran komprehensif tentang bagaimana bumi terbentuk, berkembang, dan terus mengalami perubahan hingga saat ini. Sekian presentasi dari saya, buah delima di dalam pepaya, biji permata dari Belgia. Cukup sekian presentasi dari saya. Akhir kata, semoga bahagia. Terima kasih.